Ini value chain by commodity kita. Jadi kita sendiri di Main ID karena mengelola banyak jenis mineral, kita memetakan potensi dari masing-masing logam. Kalau dari timah sendiri, itu dari tin ore, kemudian nanti kita bisa dapatkan monaset dan xenotime sebagai byproduct. Itu adalah campuran rare earth karbonat dan rare earth hidroksida. Hingga akhirnya nanti menjadi rare earth oxide, baru menjadi metals yang tadi saya bilang udah unsur tersendiri tanpa ada oxide atau hidroksida, kemudian menjadi paduan. Nah, ini yang nanti akan dipadukan jadi komposit untuk industri hilir gitu ya, untuk permanen magnet kah atau energi terbarukan gitu ya. Nanti komponennya bisa menjadi optic laser, aplikasi elektronik, industri keramik, industri gelas, industri metalurgi dan katalis. Kalau dari batu bara itu juga ada potensi dari fly ash bottom ash-nya gitu ya. Kita bisa lihat di sini juga, kemudian nikel dan aluminium bisa menjadi rare earth hidroksida, skandium, paduan logam, katalis, dan terakhir ada juga dari tembaga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari tembaga sendiri nggak banyak untuk potensi REE-nya gitu. Nah dari sini sebenarnya ini tantangannya pengembangan logam tanah jarang baik komoditi yang kita lihat belum memadainya data hasil eksplorasi dan ketersediaan teknologi ekstraksi LTJ yang ekonomis dengan kuantitas dan atau karakteristik komoditas LTJ di Indonesia. Juga regulasi sehingga potensi LTJ belum masuk reserve statement gitu. Bahkan kalau kita lihat yang tadi ada kata-kata resource pun itu masih menjadi pertanyaan karena yang kita sebut sebagai resource itu harus memiliki reasonable prospect. Artinya dia bisa menjadi prospek atau bisa ditambang jika harganya sekian atau jika teknologinya bisa lebih efektif dalam mengolah REE-nya gitu ya. Namun selama belum ada reason yang seperti itu belum bisa di state sebagai resource. Resource dan reserve, nah ini yang masih menjadi pertanyaan karena resource reserve itu kalau kita di dunia industri itu memiliki standar ya, baik secara uh, kode cadangan mineral Indonesia atau KCMI ataupun Joint Ore Reserve Committee itu JORC standar Australia. Itu jadi ada karena kita industri pertambangan ini kan terkait dengan risiko ya. Kita industri tambang itu padat modal gitu. Jadi untuk mendapatkan modal tentu kita akan mengeluarkan uang. Tapi uang itu harus balik modal. Gimana cara kita tahu bahwa di bawah ini ada emas sekian ons atau mungkin gimana kita tahu di iup sekian ada batu bara dengan jumlah sekian ton gitu. Nah, itu perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang, bukan hanya dari sisi geologi, tapi juga aplikasi geologi dalam statistik, aplikasi geologi dalam pertambangan, metalurgi, dan lain-lain. Nah, itulah yang masih jadi PR besar buat kita di Indonesia. Kemudian, quick wins, ya analisa pasar. Itu sebenarnya yang miliki pasar terbesar itu adalah neodymium dan praseodymium. Itu kalau kita lihat neodymium itu demand-nya diproyeksikan meningkat secara signifikan pada tahun 2030 karena penggunaan magnet permanen berbasis LTJ. Kemudian permintaan magnet neodymium ferroboron meningkat berasal dari mesin kendaraan. Nah, namun neodymium sama praseodymium ini keterdapatannya bahkan lebih langka daripada yang kita miliki. Kalau tadi kita bilang di Indonesia, utamanya di timah kita banyaknya cerium dan lanthanum, tapi ternyata memang uh, cerium dan lanthanum itu termasuk salah satu REE yang paling banyak keterdapatannya di dunia. Gitu. Yang langka itu adalah neodymium dan praseodymium. Risiko tinggi terhadap shortage, biaya pemrosesan dan harga. Namun yang untuk risiko rendah, kita ada lanthanum dan cerium yang tadi kita bilang banyak sebenarnya didapatkan di monaksitnya timah. Konsumsi lanthanum pada katalis untuk produksi bensin akan diproyeksikan meningkat dengan puncaknya tahun 2027. Lanthanum ini sangat berlimpah, namun proyeksi permintaan stagnan, sehingga harganya semakin murah. Rentang harganya 3.000 hingga 3.600 dolar. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat 30 kali lebih kecil dibandingkan praseodymium neodymium. Untuk cerium sendiri,
permintaan serium pada autokatalis didukung karena adanya target penurunan emisi yang lebih ketat. Nah, ini sama seperti Lanthanum, dia oversupply dan bahkan bisa berpotensi turun jauh harganya ya. Ini harganya juga nggak beda jauh dengan Lanthanum. Quick wins yang kedua adalah potensi pengembangan logam tanah jarang. LTJ dari Monasit paling dekat dengan komersialisasi, namun perlu dilakukan strategi pemenuhan melalui peningkatan produksi timah secara kolektif. Jadi kalau kita lihat di tambang ya, ini di sebelah kiri ini ada 3 jenis tambang. Yang pertama ada tambang timah, yang kedua ada tambang bauksit, dan yang ketiga ada batu bara. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan sumber LTJ, status teknologi, kalau timah itu global, skala komersialnya skala lebih dari 3.000 ton per tahun monazite. Jadi dia akan ekonomis dan akan menjadi bisnis kalau kita bisa memproduksi lebih dari 3.000 ton per tahun monasit. Gitu. Di Indonesia sendiri teknologinya itu masih pilot plant. Kita ada di PT Timah, pilot plant di Tanjung Ular gitu ya. Dan produksinya konsentrat hidroksida. Nah, jadi kalau tadi kita lihat masih dalam bentuk tahun ini, kita memiliki kemampuan suplai timah kurang dari 1.000 ton per tahun monazite. Jadi mungkin dia akan ekonomis kalau produksi monazite-nya ada 3 kali lipat gitu ya. Nah, opsi satu, peningkatan produksi timah melalui perbaikan tata kelola dengan target 75.000 ton per tahun. Kalau sekarang kita produksi 25.000 ton, kita menghasilkan monazite 1.000, artinya untuk menghasilkan 3.000 monazite, bisa jadi kita harus produksi 75.000 ton timah per tahun. Visinya untuk menjadi regional hub area value chain yang sustainable dan terintegrasi sampai 2035. Jadi tahap 2 tahun awal kita perlu eksplorasi dan baseline development, kita perlu comprehensive area inventory. Kemudian 2027 sampai 2030 kita perlu industrialisasi dan technological mastery. Kita harus menguasai teknologinya dan kita harus bisa mengoperasikan pilot scale area plan operation. Kemudian fase strategis ketiga hingga 2035 itu adalah integrasi downstream dan global, termasuk komersial area refinery dan full value chain integration. Saya teruskan dari Pak Budi. Silahkan jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti feel free untuk raise ya LinkedIn, saya juga aktif gitu ya. Atau mungkin nanti kalau ada yang pernah kontak dan Pak Budi juga monggo dihubungi aja kalau memang beliau bisa gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan penerus kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Aplaus untuk Mas Tresna.